Shalom JTC. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Semua di sini merasakan kebaikan Tuhan kita. Amin. Amin. Oke teman-teman, mari kita siapin hati kita. Kita mau fokus, kita mau masuk ke hadiratnya Tuhan. Sebab kasih-Nya sudah bisa semusim berlalu, namun Kau selalu
kami Tuhan. Takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sama-sama kita bangkit berdiri teman-teman. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sama-sama kita berikan sorak-sorai terbaik buat Tuhan kita. Tuhan kasih setiamu sungguh tiada batasnya Tuhan. Engkau selalu pelihara kami apapun permasalahan kami Tuhan, apapun yang menjadi beban dalam hidup kami, Engkau selalu ada, Engkau selalu menyertai kami semua Tuhan. Tuhan, siang hari ini kami mau memuji menyembah-Mu lebih lagi. Kiranya Engkau bertata di ibadah kali ini dan biar hanyalah nama-Mu saja yang kami permuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan dan Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom jemaat-jemaat muda. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Oke, aku mau lihat nih. Coba siapa yang percaya kalau dirinya adalah penyelamat Tuhan? Boleh angkat tanganmu. Oke, kita percaya kalau misalnya Tuhan itu hebat. Amin. Amin. Tuhan hebat selalu di dalam hidup kita. Amin. Amin. Mari sama-sama kita nyanyikan lagi ini. Sama-sama nyatakan. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi
shalom semuanya. Shalom teman-teman. Ada sukacita hari ini, amin. Amin. Oke teman-teman semua, di kesempatan hari ini, di siang hari ini kita akan mendengarkan kesaksian dari salah seorang teman kita di JTC PRJ. Dulu teman kita ini melayani, dan saat ini juga masih melayani tentunya. Saat itu teman kita melayani sebagai dancer, dan saat ini dia lagi sekolah SMA di Taiwan, dan hari ini kita mau dengarkan kesaksiannya. Semua yang mau dengar boleh angkat tangannya. Yuk langsung aja kita kasih tepuk tangan yang meriah. Yuk kita mau dengar kesaksian dari Valencia. Shalom semuanya. Hai semuanya, aku kenalin diri dulu. Namaku Valencia Salim, panggil aja Vale. Umurku 17 tahun dan sekarang aku kebetulan lagi SMA di Taiwan, lagi liburan summer. Aku pengen sharing aja sih sedikit cerita tentang penyertaan Tuhan yang baik buat hidup aku dan aku percaya juga buat hidup teman-teman semua. Dalam perjalanan kita ini kadang sekeras dan sekuat apapun kita berjuang, itu semua gak akan kerasa berat kalau kita mau ajak Tuhan buat menyertai dan memimpin kita. Aku cerita sedikit, kalau beberapa waktu yang lalu aku dan keluarga menghadapi suatu pergumulan yang berat. Koko kandung aku dia kembali divonis sama penyakit kecilnya, penyakit langka teman-teman, penyakit yang gak ada obatnya dan harus mengalami proses yang besar. Mungkin ada yang tahu proses transplantasi hati teman-teman. Tapi aku dan keluarga terus percaya dan berdoa sama Tuhan. Dan yang aku rasakan adalah Tuhan selalu memberikan aku sekeluarga kekuatan teman-teman. Sampai hari ini aku mau percaya apapun yang menjadi pergumulan teman-teman bakal terus percaya sama Tuhan. Percaya bahwa di dalam keterbatasan kita selalu ada dalam kendalinya Tuhan. Tuhan yang bakal kasih kita semua kekuatan. Tuhan baik dan sangat baik. Sekarang Koko udah berpulang, cukup menjadi beberapa bulan yang penuh berat buat aku dan keluarga. Ajarannya dahsyat banget, karena aku di Taiwan gak bisa pulang, sekolahku gak bisa ditinggal. Dari kejadian itu sangat membuat aku terkejut karena kejadiannya tiba-tiba bikin aku bingung sama Tuhan. Dan aku sempat marah, yang bikin aku marah adalah omongan orang-orang, komen-komen positif dari orang. Karena aku ngerasa kalau Tuhan mau memberkati orang lain, kenapa harus dengan cara kokoku diambil? Tapi semakin kesini aku semakin melihat kasih dan dampak-dampak baik dari pelayanan yang dia beri teman-teman. Aku cerita sedikit soal Koko. Aku bersyukur bisa melihat proses Koko dari dia nakal, bertobat sampai akhirnya dia memberi banyak waktunya untuk melayani anak-anak muda juga di sekolah. Dan itu membuat aku merasa inilah waktu kita teman-teman. Kita semua masih mampu, kita semua masih kuat buat melayani Tuhan. Bagaimana ketika waktunya nanti Tuhan udah mau panggil kita, kita semua udah siap. Teman-teman, selama aku melayani dan tertanam di JTC Dancer, aku merasa banyak sekali perubahan dan dampak baik dalam hidup aku. Dan JC sangat membuka wadah untuk teman-teman semua, kita sama-sama melayani dan berkembang dalam Tuhan teman-teman. Lewat kemampuan-kemampuan yang udah Tuhan kasih, yang bisa kita salurin teman-teman. Balik lagi ke cerita aku, ketika itu semua terjadi, aku cuma bisa berserah sama Tuhan. Dan benar teman-teman, ketika kita berserah, Tuhan yang bakal ambil alih semua struggle kita. Dia yang bakal kasih kita semua kekuatan dan kelegaan. Nangis sama marah memang bikin lega, tapi kelegaan yang sesungguhnya adalah kamu datang ke Tuhan buat minta pertolongan teman-teman. Mungkin di sini ada yang lagi mengalami pergumulan, lagi struggle, mungkin entah itu masalah sekolah, rumah, atau mungkin ada yang udah kerja teman-teman. Aku mau ngingetin buat lewati dan nikmati semua proses dalam hidup kamu. Karena Tuhan gak lagi hancurin kamu, tapi Tuhan lagi ngebentuk kamu lewat benturan-benturan itu. Kita semua ini ada dalam kendalinya Tuhan, dan Tuhan turut bekerja teman-teman. Valid untuk ngerasa capek, untuk ngerasa bertanya-tanya sama Tuhan kenapa banyak yang terjadi. Tapi aku mau ngingetin lagi, setiap kesedihan dan kelemahan larinya sama Tuhan. Karena kekuatan yang Tuhan kasih, mungkin kita sekarang gak bisa ngerasain dan ngerti. Tapi Tuhan akan terus pertajam dan Tuhan akan terus tuntun.
Kalau Tuhan pernah tolong kita di masalah yang lain, kenapa masalah yang ini Tuhan gak tolong teman-teman? Teman-teman, Tuhan gak janji hidup bakal selalu mulus dan lancar. Tapi Tuhan janji dia akan selalu menyertai dan memimpin kita. Tuhan di balik setiap problem kita, Tuhan udah siapin berkat buat kita masing-masing dengan waktu masing-masing dan dengan porsi masing-masing teman. So teman-teman semua tetap berpengharapan sama Tuhan karena mukjizat dan rencana Tuhan itu keren banget. Dia Tuhan yang sangat baik teman-teman. Terakhir dari aku, hubungan kita sama Tuhan gak didasari oleh pengertian, tapi Tuhan mau kita punya iman. Dia gak minta kita buat ngerti sama rencananya, tapi Tuhan mau kita punya iman buat percaya sama Tuhan. Aku mau bagi satu quotes yang aku ketemuin bagus di Instagram. Kalau diproses jangan protes karena di balik proses ada progres teman-teman. Sekian semuanya, terima kasih. Ya, terima kasih Valencia untuk kesaksiannya. Aku yakin dan percaya biar apa yang di-sharingkan oleh Valencia tadi juga boleh menjadi kekuatan dan boleh menjadi semangat untuk kita semua. Amin. Yuk teman-teman, mari kembali kita siapkan hati kita. Kita mau kembali menyembah Tuhan. Oke, mari teman-teman kita sama-sama satukan hati kita lagi. Kita sama-sama pakai momen ini. Kita sama-sama mau ketemu Tuhan. Teman-teman, lagu ini, lagu yang mau aku bawain ini menceritakan tentang bahwa Tuhan itu adalah pengharapan di hidup kita. Aku sangat terberkati dengan lirik dari lagu ini, jadi aku berharap juga teman-teman bisa terberkati juga oleh lagu ini. Jadi aku mau ajak teman-teman sama-sama yuk kita nyanyi lagu ini. Oh, break the chasm, shall lay between us, how high the mountain I could not climb. In desperation I turned to heaven and spoke your name into the night, and knew the darkness, your loving kindness has through the shadows of my soul. The word is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, that has lost its grip on me. You have conquered every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Mari teman-teman kita sama-sama nyanyikan lagu ini dari awal. Who could imagine so great of mercy? What heart could fathom such boundless grace? The God of ages stepped down from glory, wear my sin and bear my shame.
no claim on. Mari sama-sama nyatakan. Then when the morning that sealed the promise, your very body began to breathe out of the silence. The roaring lion declared the grave has no claim on me. Upon the morning that sealed the promise, that very body began to breathe out of the silence. The roaring lion declared the grave has no claim on me. Come on, sing one more time. Then came the morning that sealed the promise. The very body began to breathe, and out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Jesus Christ, Jesus yours is the victory. Go on, sing. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, that has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, the living God. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, that has broken on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, the living God. We worship you, Jesus. Mari teman-teman sama-sama sembah Dia, sama-sama puji Dia. Yes, Lord. We worship you. We worship you, Lord. With thankful word of everything. Oh, we worship you, Lord. Mari sama-sama teman-teman lebih sungguh-sungguh lagi. Yes, Tuhan, kami sembah Engkau. Terima kasih atas You are the King of Kings in our life. Oh, we worship you, Jesus. Oh, hallelujah. Terima kasih Teman-teman, aku undang yuk sama-sama kita benar-benar sungguh-sungguh kita bawain lagu ini. Kita semua udah bebas, teman. Tuhan udah menyelamatkan kita dari setiap dosa-dosa kita. Yuk teman-teman, kita sama-sama sungguh-sungguh. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Karena itulah bentuk terima kasih kita kepada Tuhan. Oh yes, Lord. Mari sama-sama nyanyikan lagu ini. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ.
sama teman-teman lebih kencang lagi. Keluarkan suaramu sih. Tuhan, inilah kami. Kami menyembahmu Tuhan. Ada firman Tuhan di namamu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Oh, 'cause you're the greatest Lord. All my life you have been faithful. Come on. All my life you have been so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, Lord. All my life you have been faithful. Nyanyikan ini dengan seluruh hatimu, teman-teman. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, your goodness is running after me. Oh, yes, Lord. Oh, with my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Oh, yes, Lord, it's running after me. Your goodness is running after me with my life.
nyatakan teman-teman. Dengan sepenuh hati kita katakan. All my life you have been faithful. You always been faithful for me, Lord. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, yuk kita sembah Tuhan. Tuhan ada di tempat ini teman-teman. Kita sembah Dia. Karena Dia mau untuk ketemu sama kita semua teman-teman. Dia mau untuk meluk setiap dari kita. Oh, kami menyembah Engkau Tuhan. Oh, mari kita sembah Dia. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Kau sungguh baik. Yang bisa berbahasa, ayo sama-sama kita berbahasa roh. Kita cari Tuhan, cari Tuhan, cari Tuhan. Oh ya ralabayara syaralabayara syade. Oh kami menyembah Engkau. Oh yes Lord, we give you all the glory, we give you all the honor, we give you all the mightiness. Oh Kita kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan yuk. Ayo, JTC, PRJ, ayo. Come on, come on. Give Dia all the glory. Oh, haleluya. Oh, Kau yang terbaik Tuhan. Terus. Kasih kemuliaan yang terbaik buat Tuhan. Kasih kemuliaan yang terbaik buat Tuhan. Oh, give all the glory. Yes Lord. Seumur hidup kami pengen ketemu terus sama Engkau Tuhan. Kami mau terus ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Biar Engkau pegang setiap dari kami Tuhan. Engkau pegang setiap dari kami Tuhan. Jamah setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Biar mereka punya tanah yang subur di hati mereka. Supaya firman yang ditabur ini gak sia-sia. Tapi bisa jadi sebuah bekal buat mereka. Thank you Tuhan. Hamba-Mu mungkin tidak sempurna. Biar Engkau sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan. Biar setiap firman yang hamba-Mu sampaikan itu seturut dengan kehendak-Mu. Seturut dengan apa yang Engkau mau Tuhan. Thank you Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan. Amin. Kasih tepuk tangan yang terbaik dulu buat Tuhan yuk. Silakan duduk teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Gila. Ada sukacita hari ini di tempat ini. Boleh lambaikan tangannya sambil bilang, wuh. Coba-coba. Kalau sukacita datang ke hadapan Tuhan, kalian pasti lebih semangat lagi. Oke?
Sama-sama bilang, wuh. Wih gile, luar biasa. Mantap, mantap, mantap. Shalom semuanya. Sebelumnya tak kenal sama kata sayang ya, jadinya kita kenalan dulu aja ya. Halo semua, nama aku Theo. Aku berumur 23 tahun. Aku tetangga kalian di JC St. Maurice aku. Jadi kita tetangga, rada deket lah sedikit. Ya paling ujung sama ujung lah. Tapi kita sama-sama, kita satu keluarga besar Rayon CK7 teman-teman. Dan hari ini thank you buat kesempatannya untuk Kojos, buat teman-teman di sini, buat Felix, buat para leader di sini yang udah ngundang aku. Hari ini aku dikasih satu tema teman-teman. Being there for someone. Ini adalah satu tema yang menurut aku cukup menarik untuk dibahas secara jelas. Jadi yang ibadah pertama tadi ngomongin tentang orang Samaria yang baik hati. Dan kali ini aku akan bahas sesuatu yang lebih berbeda, lebih dalam lagi. Apa sih yang dimaksud dengan hati yang besar? Supaya kita bisa ada untuk orang lain teman-teman. Coba di sini. Yang kenal sama kiri kanannya boleh angkat tangannya. Yang kenal sama kiri kanannya boleh angkat tangannya. Ada? Coba angkat tangan tinggi-tinggi dong. Yang kenal. Oke. Berarti belum banyak yang kenal satu sama lain teman-teman. Teman-teman, di ibadah sebelumnya aku ngomongin soal bagaimana kita sebagai keluarga besar dan kalian sebagai anggota-anggota keluarganya teman-teman. Menjadi seseorang untuk orang lain itu gak perlu jauh-jauh. Lu sama sebelah lu aja, itu sesama lu manusia. Firman Tuhan katakan gitu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dua hukum ini sama teman-teman. Tapi yang aku mau highlight, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Teman-teman tahu gak sih? Seringkali kita sebagai anak milenial, sebagai anak generasi yang paling terakhir yang ada, terkadang kita gak peduli loh sama sebelah kita. Kenapa? Kita gak peduli sama teman di sebelah kita ada masalah apa. Kita terkadang kurang untuk tahu gitu kabar dia kayak gimana. Bahkan teman-teman mungkin kalian ketemu tiap minggu sebelah-sebelahan. Tapi mungkin lu gak tahu dia tuh lagi struggling tentang hal apa. Mungkin lu gak tahu dia saat ini sedang dalam posisi apa. Mungkin dia lagi jatuh, mungkin dia lagi butuh ditolong. Teman-teman, ada satu kasih yang besar yang Tuhan Yesus taruh lewat Roh Kudusnya untuk setiap dari kita. Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak menjadi binasa tetapi beroleh hidup yang kekal. Ayat ini gak akan bisa tergenapi teman-teman. Kalau misalnya kita gak punya sebuah kasih yang dari Tuhan itu. Ayat ini gak akan bisa tergenapi kalau misalnya kita sebagai orang Kristen, tanda kutip KTP teman-teman. Yang kalian mungkin datang ke gereja cuma untuk gue ibadah karena nyokap gue nyuruh gue, maksa gue. Atau misalnya kalian datang ke gereja cuma formalitas tiap minggu. Hari ini mungkin firmannya akan cukup berat. Tapi aku yakin dan percaya firman yang singkat ini bisa jadi pegangan hidup kalian. Kita buka sama-sama di Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Kalau misalnya kalian bisa baca judul perikop dari cerita ini, itu tentang seseorang perempuan yang berzina. Aku bacain, tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di Bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina.
Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencoba dia supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit, berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Teman-teman, di ibadah sebelumnya aku ngebahas soal seorang Samaria yang punya hati yang besar. Sehingga dia mau untuk membantu sesamanya. Bahkan konteksnya adalah ada imam, ada orang Lewi juga yang seharusnya petinggi gereja. Tapi mereka enggak nyelamatin orang itu. Tapi malah orang yang bisa dibilang tidak mengenal Tuhan sebegitunya. Mereka punya hati yang besar untuk menolong orang lain. Seberapa besar sih kasih Tuhan sama kita, teman-teman? Seberapa besar kasihnya Tuhan sama kita? Sampai dia bisa ngasih anaknya yang tunggal. Di cerita ini teman-teman, kalian bisa lihat sendiri. Sebegitu besar kasihnya Tuhan buat setiap dari kita. Kalian tahu, pada zaman dahulu, pada zaman itu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi adalah orang-orang pemegang kitab. Mereka harus hafal kitab Taurat itu seperti apa isinya. Bahkan mereka ada kayak katekisasinya untuk mereka menghafal kitab-kitab itu. Jadi mereka ini bisa dibilang ahli Alkitab lah. Terus dengan simpelnya mereka ngebawa kayak gini. "Tuhan, nih dilempar lah tuh perempuan. Nih orang kedapatan berzina. Lu mau apain dia?" Kalau kata hukum Taurat, ini orang harus mati. Ini orang harus dirajam batu, mati. Gak ada boleh orang yang nyentuh dia karena dia najis. Tapi lu tahu apa yang dilakukan Tuhan? Sebuah hal yang gak bisa kita pikirkan. Orang akan mikir gitu. Kalau misalnya gue di posisi Tuhan Yesus pada saat itu, mungkin kayak gue mikir, aduh gue kasih jawaban apa ya? Serba salah nih, nyawa orang ini ada di tangan gue. Betul atau betul? Nyawa orang ini ada di tangan gue. Gue salah ngomong sedikit, ini orang mati. Dan gue ngeliat itu di depan mata gue sendiri. Tapi menariknya adalah Tuhan Yesus membungkuk ke tanah. Dia nulis sesuatu. Dan akhirnya dia ngomong, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Sekali lagi aku tekanin, tidak berdosa. Teman-teman, di ruangan ini gak ada orang yang tidak luput dari dosa. Sekali lagi aku bilang, gak ada orang yang cukup suci untuk gak punya dosa. Bahkan aku yang berdiri di depan kalian ini, aku pun juga berdosa. Setiap dari kita, gak ada yang cukup layak untuk dibilang suci. Setiap dari kita, gak ada yang cukup layak untuk dibilang anaknya Tuhan. Tapi kalian tahu seberapa besar kasihnya Tuhan buat kalian. Itu karena apa? Tuhan mau nyebut kita anak-anaknya. Kita yang seharusnya gak punya nilai. Kita
seharusnya yang gak ada isinya, yang gak berguna ini, kita dibilang anaknya Tuhan. Sebegitu besar kasih Allah sama kita, teman-teman. Aku gak tahu posisinya di sini, teman-teman ada di posisi mana. Mungkin yang abis berbuat dosa, mungkin lo abis jauh dari Tuhan. Mungkin lo abis di posisi di mana, kak kayaknya gue gak kenal Tuhan, gue siapa. Gue kayaknya setiap kali datang ke gereja, gue dengerin firman Tuhan, tapi gue gak tahu gue berdoa buat siapa. Dan itu sebuah hal yang miris, teman-teman. Dan aku ngelihat banyak banget di umur-umur kalian yang mengalami hal itu. Bahkan aku ngalamin ini di JC aku sendiri, teman-teman. Di JC St. Maurice. Kak, jujur ya, dia ngomong belak-belakan sama gue. Kenapa? Gue selama awal-awal datang ke gereja, gue tuh gak ngerti kalian tuh nyembah siapa. Gue gak ngerti kalian tuh berdoa sama siapa. Gue gak ngerti kalian pelayanan capek-capek buat apa. Dan di saat itu gue jujur gue tertemplak. Gue jujur kena serangan kayak, ini anak gue sendiri loh. Dia seorang pengerja, dia seseorang yang seharusnya mengenal Tuhan secara pribadi. Tapi dia bilang ke gue kayak gitu. Tapi apa teman-teman? Ternyata ada satu hal yang menarik. Jujur kak, gue gak ngerti hal-hal kayak gitu. Tapi ada satu momen. Dimana ketika gue ketemu sama Tuhan secara pribadi. Gue dilepaskan. Gue diubahkan. Gue berasa jadi lebih baik. Bahkan sampai sekarang, gue mau pelayanan. Karena apa? Gue tahu Tuhan Yesus baik banget buat gue. Dia anak umur 15 tahun bisa ngomong kayak gitu ke gue. Dan gue tertohok. Tak. Sekarang teman-teman, kita udah jadi orang Kristen berapa lama? 10 tahun? 20 tahun? Bahkan seumur hidup kalian mungkin udah jadi orang Kristen. Pertanyaan aku satu, kalian kenal gak sama Tuhannya siapa? Kalian kenal gak sama Tuhan Yesus secara pribadi? Seseorang yang udah kenal sama kasihnya Tuhan, mereka pasti diubahkan. Kalian sebut setiap orang yang sudah kenal sama Tuhan. Daud misalnya, karena dia kenal sama Tuhan, dia mau memberikan yang terbaik lewat pujian dan penyembahan dia, teman-teman. Sebut siapa? Banyak nabi. Petrus yang dulunya penjala ikan, gak kenal Tuhan. Ketika dia kenal sama Tuhan, dia bisa berkhotbah, 3.000 orang diselamatkan. Seseorang yang kenal sama Tuhan, pasti hidupnya diubahkan. Bahkan aku yakin dan percaya teman-teman, seseorang yang seperti orang Samaria yang murah hati, ketika dia ketemu sama Tuhan, dia punya kasihnya Tuhan yang begitu besar. Sampai pada akhirnya apa? Dia punya belas kasihan buat orang yang jatuh. Orang yang lagi capek, orang yang lagi ada masalah, orang yang ada di titik terendah mereka. Karena gue tahu Tuhan gue siapa, gue mau nemenin dia. Biar apa? Dia bisa ngerasain Tuhan lewat hidup gue. Biar orang yang lu kenal bisa ngerasain Tuhan lewat hidup kalian. Teman-teman, mungkin di sekolah kalian, tempat kalian kerja, kuliah kalian. Mungkin banyak teman-teman kalian gak kenal sama Tuhan Yesus itu siapa. Mungkin gak kenal kasihnya Tuhan Yesus seberapa besar. Mungkin saat ini dia lagi nanya sama lu, gue kesepian nih, gue kayaknya butuh pacar. Cariin gue cowok dong, cariin gue cewek dong. Mungkin ada momen kalian di posisi kayak gitu, orang-orangnya. Tapi kalian tahu gak, orang-orang kayak gitu sebenarnya bermasalah. Dan sebenarnya mereka belum ketemu sama Tuhan secara pribadi. Seseorang yang udah ketemu sama Tuhan secara pribadi, mereka gak akan pernah ngerasa kesepian, teman-teman. Mereka gak akan pernah ngerasa sendirian.
Aku ulangin sekali lagi. Karena apa teman-teman? Perjumpaan pribadi kalian sama Tuhan bikin kalian utuh. Kalian akan mudah untuk memaafkan. Kalian akan mudah untuk mengasihi orang lain. Kalian akan mudah untuk berbelas kasihan sama orang lain. Karena apa? Karena Tuhan ada di hidupmu. Karena Tuhan ada di hidupmu teman-teman. Ketika kamu ketemu Tuhan secara pribadi. Ketika kamu ngerasain kasihnya Tuhan yang begitu besar. Kamu akan bisa ngeliat betapa indahnya berbagi kasih Tuhan. Berbagi kasih Tuhan ke orang lain. Aku ada kesaksian sedikit teman-teman. Aku di gereja lokalku di Saint Maurice, aku cukup sering untuk membagikan sharing karena aku wakil koordinator di situ dan banyak bagiin sesuatu di sana. Ada satu momen teman-teman, waktu itu kita ada di ibadah ketiga dari JC Saint Maurice. Terus pada saat itu ada 2 anak datang, 2 anak. Aku nggak tahu apa, mereka anak baru pada saat itu. Ketika mereka datang, posisi mereka nggak mengharapkan apa-apa. Yang satu udah nggak pernah datang ke gereja, yang satu orang Muslim. Dia datang ke gereja karena ikut sama temennya nih, mereka berdua. Terus entah mengapa kita sharing, kita ngobrol satu sama lain. Kamu tahu nggak? Ada satu hal yang terjadi di situ. Ternyata ada apa? Kemenangan jiwa. Gue nggak tahu gue ngomong apa, gue ngebagiin sharing apa. Gue nggak tahu, mungkin gue ngebagiin hidup gue, mungkin gue ngebagiin apa yang gue alamin. Tapi tahu teman-teman, di titik itu orang Muslim itu, kayaknya gue mau jadi Kristen deh. Gue mau coba ikut Tuhan Yesus itu siapa. Kamu gak akan pernah tahu apa yang kamu lakukan lewat pelayanan kamu. Ketika kamu lihat ada kesaksian lewat pelayanan kamu. Kalian gak akan tahu waktu kalian nyanyi di atas sini puji sembah Tuhan. Ada orang yang nangis di sana. Karena apa? Terjawab setiap masalahnya dia. Dia dilepasin. Dia mungkin sakit jadi sembuh. Kalian gak akan pernah tahu. Tapi ketika Tuhan ngasih lihat kalian hal-hal itu. Karena apa? Kalian sudah berguna untuk orang lain. Kalian mau bantu orang lain. Kalian mau jadi dampak untuk orang lain. Menjadi being there for someone. Itu hanya sesimpel kalian bagiin kasih Tuhan ke mereka. Ketika kalian tahu kasih itu seberapa kuat dan hebat. Itu bikin kalian kuat di dalam Tuhan teman-teman. Tapi masalahnya, kalian udah ngerasain kasih Tuhan atau belum? Kalian udah pernah ngalamin Tuhan secara pribadi atau belum? Perjumpaan pribadi kalian sama Tuhan itu menentukan perubahan hidup kalian jadi lebih baik sama Tuhan. Teman-teman, aku minta kalian saat ini tutup mata kalian semua. Tutup mata kalian. Aku mau kasih waktu kalian untuk ngerenung. Saat ini teman-teman, mungkin kalian dalam keadaan, aduh kak, gue belum pernah ngerasain kasihnya Tuhan. Kak, gue saat ini dalam titik terendah hidup gue. Dan bahkan saat ini gue ada di keramaian, tapi gue ngerasa sendirian. Atau mungkin saat ini kalian sedang bergumul dengan dosa. Dan kalian merasa, aduh gue jauh banget dari Tuhan kak. Gue kayaknya gak bisa lagi pelayanan deh. Gue kayaknya gak bisa lagi ke gereja deh. Atau mungkin kalian saat ini sedang cuti pelayanan. Karena kalian mikir, kayaknya pelayanan gue sia-sia deh. Kayaknya apa yang gue lakukan untuk Tuhan itu gak ada nilainya. Gak ada gunanya. Kalau misalnya kalian, orang-orang itu, boleh kalian angkat tangannya. Tutup mata, gak usah lihat kiri kanan. Ini momen kalian sama Tuhan. Ini momen kalian sama Tuhan. Kalau misalnya kalian belum pernah ngerasain kasihnya Tuhan. Kak, gue pengen ketemu sama Tuhan. Boleh angkat tangannya. Kalau misalnya kalian
saat ini datang ke gereja, Kak, apa sih rasanya kasih Tuhan? Apa sih rasanya perjumpaan sama Tuhan? Kalian boleh angkat tangan kalian. Kenapa teman-teman? Ketika kalian angkat tangan, itu tanda kalian menyerahkan hati kalian sama Tuhan. Itu tanda kalau kalian tuh gak mampu. Kalian sebagai manusia gak akan bisa berdiri tegak dengan kekuatan kalian sendiri. Ada satu lagu teman-teman yang memberkati aku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Waktu aku nyanyi lagu itu teman-teman, kalian tahu, aku pernah ngerasain satu momen di mana waktu aku bawa lagu ini, kita lagi cool, lagi subcool gitu. Aku cuma pakai keyboard, aku bawa lagu ini. Tuhan tuh kayak istilahnya ingetin aku satu hal teman-teman. Saat ini posisi kamu menjadi orang Kristen yang seperti apa? Kamu mau all out buat Tuhan atau enggak? Kamu mau nyari Tuhan sepenuhnya atau enggak? Atau kamu mau nyanyain hidup kamu untuk hidup kayak orang normal? Teman-teman, kita sebagai anak-anak Kristus gak boleh hidup sama dengan orang-orang di dunia ini. Karena apa? Kita punya satu nilai yang Tuhan taruh. Satu nilai itu adalah Kristus sendiri. Ketika kalian punya Kristus di dalam kalian, kalian gak akan bertindak seenak kalian. Kalian bisa bagiin kasihnya Tuhan lewat hidup kalian. Waktu aku nyanyiin lagu ini, entah mengapa, aku ngerasain atmosfer Tuhan turun. Wes, itu kita lagi ber-20, kita bikin lingkaran. Itu semua kesambar semua. Mereka semua ngerasain hadirat Tuhan. Itu pertama kalinya momen gue ngeliat anak-anak yang mungkin gak pernah nyembah Tuhan pada saat itu. Mereka bisa bahasa roh. Mereka bisa menerima kuasa Roh Kudus di situ. Dan gue kayak, Tuhan, ini ya mau kamu ya. Ini maumu ya Tuhan. Tahu gak satu hal yang dia mau? Dia kangen ketemu sama kalian loh. Kenapa sih dia bilang kalian tuh anak-anaknya dia? Kenapa? Dia sekangen itu sama lu. Kalau misalnya saat ini teman-teman, kalian bisa ngerasain hadirat Tuhan. Dan saat ini Tuhan pengen meluk setiap dari kalian. Yuk aku mau undang bangkit berdiri. Sama-sama teman-teman, kita nyanyiin lagu ini. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Oh, bawaku erat di hadiratmu, hatiku persembahkan bagimu, hatiku persembahkan bagimu, jiwaku Tuhan, jiwaku tenang di
hadirat-Mu. Hatiku aman dalam kasih-Mu, hatiku aman dalam kasih-Mu. Bawa kami Yesus, bawaku erat di hadirat. Hatiku persembahkan bagi-Mu, hatiku persembahkan bagi-Mu. Jiwaku Tuhan, jiwaku tenang di hadirat. Hatiku aman dalam kasih-Mu, hatiku aman dalam kasih-Mu. Bawa kami Yesus, bawaku erat di hadirat. Hatiku persembahan bagi-Mu, hatiku persembahan bagi-Mu. Jiwaku Tuhan, jiwaku tenang di hadirat-Mu. Hatiku aman dalam kasih-Mu, hatiku aman dalam kasih-Mu. Oh, ku membawa hati hanya Engkau di hidupku. Yesus, Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidup, persembahan kami Tuhan, sembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah. Sekali lagi kita nyatakan dengan semua ku membawa diriku. Biar lagu ini jadi doa kami Tuhan. Hanya Engkau di hidup kami. Yesusku, Kau terindah, selamanya menyembah-Mu. Ku membawa hidup, ini persembahan kami. Untuk Yesusku, yang terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Yesus, yuk kita sembah Tuhan. Saat ini teman-teman, kalian ada di hadirat Tuhan. Tempat di mana kalian berdiri, di situ gunung kudusnya Tuhan. Kalau misalnya kalian benar-benar mau untuk ketemu sama Tuhan, kalian angkat tangan kalian. Tuhan, kami mau untuk ketemu sama Engkau Tuhan. Kami mau ketemu sama Engkau Tuhan. Saat ini Tuhan, biar Engkau turun Tuhan. Biar Engkau memenuhi setiap dari kami Tuhan. Oh ya ralarabaya dasyakara. Oh kami menyembah Engkau. Haleluya. Kami puji sembah Engkau Tuhan. Kami naikkan pujian kami. Kami naikkan syukur kami. Kami naikkan hormat kami. Segala pujian bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh kami memuji-Mu. Kami menyembah-Mu.
teman-teman saat ini teman-teman, kalau misalnya kalian ada yang butuh didoakan. Kalau misalnya saat ini kalian ada yang butuh didoakan, boleh kalian angkat tangan kalian di tempat kalian. Yang mungkin lagi berbeban berat. Teman-teman, Tuhan tahu beban kamu mungkin berat. Tapi Tuhan tahu kalau misalnya kamu jalan sama Tuhan, kamu akan gak apa-apa. Boleh aku undang kakak-kakak yang ada di tempat ini? Boleh berdoa buat teman-teman yang mengangkat tangan. Yang mungkin yang butuh didoakan, boleh teman-teman terus angkat tangan kalian. Biar teman-teman mendoakan. Oh, kami menyembah Tuhan. Oh, terus nyembah Tuhan. Oh, ya Allah, ya kami menyembah Kau. Oh, oh, kami menyembah Kau. Oh, Holy Spirit, You are welcome. Come and move upon this place. 'Cause we desire an encounter once again. Yang mau ketemu sama Tuhan katakan, set your fire on us. Set your fire, release your power, so we'll never be the same. 'Cause we desire an encounter once again. Holy Spirit, ya lagi Pak. Holy Spirit, You are welcome. Come and move upon this place. 'Cause we desire an encounter once again. Set your fire upon us, Lord. Set your fire, release your power, so we'll never be the same. We desire an encounter once again. Katakan Holy Spirit, Holy Spirit, oh, Holy Spirit. Sekali lagi kita nyatakan Holy Spirit, panggil Dia, Spirit, Holy Spirit. We make way, we make room. Lord, let Your Spirit move. Holy Spirit, have Your way. Oh, in this place, Lord. Lord, we have come for You. Nyatakan Engkau membuat tempat buat Tuhan. Oh, we make room, Lord. Lord,
Lord, let your spirit move. Holy Spirit, have your way. Oh, in this place, Lord, we have come for you. We make way, Lord. Oh, we make room, Lord. Oh, Holy Spirit, have your way. Holy Spirit, have your way. In this place, Lord, we have come for you. Sekali lagi kita nyatakan yang kangen Tuhan bilang, make way. Oh, make room. Oh, yes, Lord, let your spirit, Holy Spirit, have your way. Lord, we have come for you. Oh, Holy Spirit, you are welcome. Move upon this place, 'cause we desire an encounter once again. Let's set your fire upon us. Let's set your fire upon us. Set your fire. Release your power. We'll never be the same. 'Cause we desire an encounter once again. Kita nyatakan, oh, Holy Spirit. Oh, yes, Lord, Holy Spirit. Holy Spirit. Sekali lagi kita nyatakan, panggil namanya Holy Spirit. Holy Spirit. We make way. We make room. Lord, let your spirit move. Holy Spirit, have your way. In this place, Lord, we have come for you. Sekali lagi kita nyatakan lagu ini jadi doa kami. We make way. We make room. Lord, let your spirit move. Holy Spirit, have your way. In this place, Lord, we have come for you. Kita kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Oh, come on. Lebih lagi buat Tuhan. Oh, ya oh, Kau yang terbaik, Tuhan. Thank you Tuhan buat kesempatan hari ini Tuhan. Kalau misalnya kami bisa ngerasain kasih-Nya Tuhan yang sungguh luar biasa. Tuhan, biar Engkau berkati anak-anak-Mu Tuhan yang sudah mengangkat tangan. Tuhan, biar Engkau berbicara pribadi lepas pribadi sama mereka. Pegang mereka, jangan lepas mereka. Mereka mau jalan sama Engkau Tuhan. Mereka mau terus ada di dalam hadirat-Mu. Tuhan, terus pegang mereka. Selidiki mereka. Biar firman yang ditabur ini jadi benih untuk kehidupan mereka. Mungkin hamba-Mu selesai berbicara, tapi biar Engkau, Roh Kudus-Mu, berbicara sebebas-bebasnya lewat hati mereka. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan,
Amin. Oke teman-teman, silakan untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Semua merasa terberkati oleh firman hari ini, amin. Amin. Oke, aku undang teman-teman untuk angkat kedua jempol kita. Kita arahkan ke Kak Theo sambil bilang, thank you kok atas firman-Nya, Tuhan Yesus memberkati. Thank you kok untuk firman-Nya, Tuhan Yesus memberkati. Oke teman-teman, sekarang kita mau memberikan persembahan. Bisa dipersiapkan handphone atau uang cash-nya. Bagi yang memberikan secara QRIS bisa scan yang di depan ini atau bisa scan juga di kursi kalian masing-masing. Dan bagi yang memberikan secara cash nanti bisa ditaruh di kotak coklat saat keluar nanti. Oke teman-teman, sebelum kita memberikan persembahan, mari kita bersatu dalam doa. Selamat siang ya Bapak, terima kasih atas penyertaan-Mu dari pagi hingga siang ini. Kami bisa berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat selamat Tuhan. Kami bisa memuji, menyembah, dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar kami memberikan persembahan, kiranya Kau berkati tangan-tangan yang sudah bisa memberi maupun yang belum bisa memberi. Dan kiranya persembahan ini dapat memperluas kerajaan-Mu di bumi dan di surga. Terima kasih Tuhan, di nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, selagi memberi kita akan mendengarkan pengumuman dari announcer kita, Cinta. Shalom semuanya. Shalom. Wah, yang lain masih efek kurang kopi nih kayak biasa. Shalom semuanya. Nah gitu dong. By the way, ada yang baru nih. Yang baru datang. Lulusan dari anak-anak SM mana nih? Welcome to JTC PRJ. Feel yourself at home. We always welcome you, okay? Alright, kita langsung aja. Without further ado, kita langsung aja ke next slide. Kata let it go sering didengar ya. Pas kalian lagi nonton Frozen. Siapa sih yang pernah nonton Frozen di sini? Wah, pasti banyak ya. Udah fix itu. Yang penting ini judulnya It's Good loh. Kalian harus datang nih. Jangan lupa kayak biasa. Undang teman kalian dong ya. Ajakin teman kalian biar lebih seru. Jam 9 sama jam setengah 12 seperti biasa. Oke, langsung next slide. Nah, siapa yang belum follow IG kita nih? Nah, ayo lo. Yang baru silahkan follow IG kita ya. Untuk further information about JTC, PRJ, and more. Oke, kita langsung next slide. So, udah kalian punya IG kan ada barcode tuh. Jangan lupa klik link tree-nya. Dan masih ada prayer request and praise report, that's first. Kalian bisa minta didoain, minta sharing. Bisa. Yang penting mah enakin aja bro, sis, ya enggak? Yang penting santai aja, no? Yang penting jangan lupa follow kita for more. Registrasi pelayanan masih ada aja nih. Open recruitment masih ada loh, come on. Use your time bro. Tim pemusik, host team better known as usher, pendoa, well singer, announcer, dancer, and admin. Wow, which is it's a good opportunity for you buat pelayanan. Ayo dong, jangan kalah dong. Ayo dong. Let's go kita. Biar kita bisa ramai-ramain jemaat di sini, oke? Okay? Alright. Siapa yang belum join call nih? Siapa yang belum join call nih? Ayo loh. Yang penting jangan lupa join call kita dong. Nearby your area, oke? Okay? Kalau belum join call, malu-maluin loh. Kalau di rumah ntar malah gabut di rumah, nggak tahu mau ngapain. Mendingan ikut call aja, seru main game, seru ngobrol-ngobrol sama teman-teman. Yang penting massage, ya enggak? Dan jangan lupa ada the best part, praise and worship. Mantap gak sih? Mantap gak? Mantap banget gak sih? Oke. Rasanya udah ini dulu aja deh untuk announcer seperti Aidong. Udah itu aja dulu dah ya. Yang penting jangan lupa as always stay safe, God bless you and peace out yo. Thank you Cinto. Asikin aja. Oke, gue gak nambahin dikit, paling cuma nanya teman-teman yang dari kelas besar boleh angkat tangan ya.
Dari kelas besar aku mau hitung soalnya, aku mau hitung. Boleh angkat tangannya dulu? Yang tinggi, boleh bantu hitung? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada lagi sebelah sini? 15. Udah tua-tua ini. Oke, turunin tangannya. Boleh dong kita kasih sambutan paling hangat buat teman-teman dari kelas besar. Selamat datang teman-teman semua. Semoga jadi tempat rumah yang baru bagi kalian, nyaman di sini. Kalau minggu lalu gue tanya ke teman-teman semua, ruangan JC itu kayak apa sih? Kalian bilang gelap, nggak gelap-gelap banget lah ya. Cukup terang lah ya ruangan ini. So teman-teman semoga nyaman di sini. Minggu depan nggak usah ke sekolah minggu lagi. Maksudnya kesannya kayak jahat ya. bukan maksudnya minggu depan udah nggak ada penjemputan lagi. Jadi teman-teman bisa langsung ke sini aja. Gitu. Jadi minggu depan nggak usah. Pokoknya ya udah nggak situ lah. Kayak salah ngomong jadinya. Pokoknya nggak usah ke situ lagi. Teman-teman langsung ke sini aja ibadahnya sama dari jam 9 dan jam 11.30. Kayak gitu ya. Sama teman-teman khusus yang kelas besar nanti yang baru naik kelas hari ini. Jangan pulang dulu ya. Setelah kita bubar nanti jangan pulang dulu. Sebentar aja paling 5 menit. Kita mau minta data kalian. Jadi jangan kemana-mana dulu. Oke? Dan terakhir aku mau ngumumin teman-teman hari ini ada call juga di ruangan ini jam 2 ada call brief. Jadi teman-teman dari kelas besar atau dari teman-teman yang lain mau join boleh banget di ruangan ini jam 2 ya. Ada cool brief kayak gitu. Oh ya, aku juga lupa terakhir. Di sini selain teman-teman yang kelas besar, adakah jemaat yang baru pertama kali hadir? Boleh angkat tangannya? Mungkin ada? Ada? Oke, ada di belakang sana. Halo, shalom. Boleh teman-teman disambut ya sama teman-teman Asyar ya. Shalom teman-teman yang baru hadir. Nah buat teman-teman yang baru hadir juga jangan pulang dulu ya nanti ya. Setelah ibadah selesai teman-teman boleh ngumpul dulu sebentar di sini atau stay dulu di tempat teman-teman. Nanti kita mau kasih sedikit souvenir buat teman-teman semua. Oke, udah itu aja. Siapa yang mau pulang? Oke, mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa syafaat. Teman-teman, mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu ya Tuhan, atas anugerah-Mu ya Tuhan kepada setiap kami ya Tuhan, sehingga kami boleh sama-sama ya Tuhan beribadah di tempat ini ya Tuhan, itu semua karena berkat dan anugerah-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan atas firman-Mu yang telah disampaikan oleh KTO ya Tuhan, biarlah hari ini kami boleh belajar ya Tuhan untuk mengasihi sesama kami ya Tuhan, karena Engkau lebih dulu mengasihi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, mari arahkan tangan kita ke hamba-Nya. Tuhan Yesus, biarlah Kau memberkati hamba-Nya berlimpah-limpah ya Tuhan. Kau berkati dalam segala aspek kehidupannya. Kau memberkati pekerjaannya selalu ya Tuhan, pelayanannya ya Tuhan. Biarlah Kau pakai dimanapun hamba-Mu berada ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk Gembala Sidan dan Gembala JK7 kami, Pak Niko dan Dr. Yanto ya Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah Kau memberikan mereka ya Tuhan hikmat selalu ya Tuhan, Kau juga mengurapi mereka ya Tuhan dalam memimpin gereja kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah dimanapun pelayanan mereka berada ya Tuhan, Kau yang selalu sertai ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa kami, bangsa Indonesia ya Tuhan. Biarlah Kau memberkati bangsa kami ya Tuhan, damai sejahtera Allah memenuhi atas bangsa kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau memberkati setiap presiden dan wakil presiden ya Tuhan, Bapak Jokowi, wakilnya Tuhan, Bapak Maruf Amin ya Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah Kau memberkati mereka, Engkau juga mengurapi mereka ya Tuhan dalam memimpin bangsa kami tercinta ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk pilkada nantinya Tuhan di tahun 2024 ya Tuhan. Biarlah Kau yang selalu sertai ya Tuhan, biarlah semua boleh berjalan dengan lancar, dengan baik, dan semua boleh berjalan dengan jujur ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk generasi Yeremia ya Bapa, biarlah Kau pakai kami ya Tuhan, generasi anak-anak muda-Mu ya Tuhan sebagai penjangkau jiwa-jiwa ya Tuhan. Dan dimanapun kami berada ya Tuhan, kami selalu memancarkan terang-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur ya Tuhan, dan sebelum kita pulang kita akan menaikkan doa berkat melalui hamba-Nya. Mari kekasih-kekasih Tuhan, angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi, pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, di dalam cinta kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus akan menyertai kekasih-kekasih Tuhan, hingga nanti Tuhan Yesus datang yang kedua kali, menjemput kita di awan-awan yang permai. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya katakan, Happy Sunday teman-teman. Oke teman-teman, happy Sunday. Disilakan untuk meninggalkan ruangan. God bless you.